Apakah kamu pernah mendengar tentang kasus kematian massal satu keluarga di India yang penuh misteri itu? Bukan karena pembunuhan biasa, bukan juga karena kecelakaan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Namanya kasus kematian Burari. Aku pertama kali tahu soal ini waktu baca berita di tahun 2018. Awalnya aku pikir cuman kasus bunuh diri biasa, tapi makin aku baca makin merinding, karena ini bukan soal satu orang. Ini soal 11 orang dalam satu keluarga meninggal secara bersamaan. Jadi awal mula ceritanya terjadi tanggal 1 Juli 2018 di kawasan Burari, Delhi. Warga digegerkan oleh penemuan mayat 11 anggota keluarga Chundawat. Semuanya tergantung dengan cara yang aneh dan identik. 10 orang ditemukan tergantung di langit-langit rumah dalam formasi melingkar. Mata tertutup kain, tangan terikat, dan mulut dilakban. 1 orang lagi, nenek tertua, ditemukan tewas di kamar lain dibekap. Bayangkan, 11 orang dalam satu rumah dan gak ada tanda-tanda perlawanan. Polisi pertama kali mengira ini pembunuhan massal, tapi setelah diselidiki tidak ditemukan jejak orang luar. Gak ada tanda pembobolan, gak ada kekerasan. Lalu siapa yang melakukan semua ini? Penyelidikan mengarah pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka melakukan semua itu sendiri. Ya, bunuh diri bersama. Tapi bukan karena masalah ekonomi atau tekanan hidup. Polisi menemukan 11 buku catatan harian di rumah itu. Di dalamnya ada tulisan tangan seorang anggota keluarga yang diyakini milik Lalit, anak laki-laki bungsu yang sebelumnya dikenal pendiam dan religius. Dalam catatan itu, Lalit percaya bahwa ayahnya yang sudah meninggal datang lewat roh dan memandunya untuk mensucikan keluarga. Dia meyakini kalau seluruh keluarga menjalani ritual tertentu yang disebut Betapasya atau latihan spiritual gantung, mereka akan diselamatkan dan kembali hidup beberapa waktu kemudian. Mereka menuliskan detailnya, kapan mulai berpuasa, bagaimana bergantung diri, dan bahkan siapa berdiri di mana, siapa memandu doa, sampai bagaimana menutup mata dunia. Yang lebih gila lagi, semua itu direncanakan selama bertahun-tahun. Keluarga itu tetap menjalani hidup normal. Mereka buka toko, ikut acara keagamaan, bahkan merencanakan pernikahan. Tapi di balik itu semua mereka mengikuti perintah roh yang katanya berbicara melalui Lalit. Bayangkan betapa dalamnya sugesti dan kepercayaan mereka sampai bisa melakukan hal itu tanpa satupun yang melawan. Kasus ini masih menyisakan banyak misteri. Apakah Lalit mengalami gangguan mental dan penyihir seluruh keluarganya secara psikologis? Apakah ini semacam kultus kecil yang tidak pernah terdeteksi? Atau apakah mereka benar-benar percaya sedang melakukan ritual penyelamatan? Sampai sekarang tidak ada jawaban pasti. Yang pasti rumah itu masih berdiri, tapi ditinggalkan. Tetangga-tetangga tidak berani mendekat. Bahkan beberapa mengatakan sering mendengar suara doa lirih dan bisikan di malam hari. Dan yang paling mengerikan, di langit-langit rumah itu masih ada bekas tali yang menempel. Sejak aku tahu kisah ini, aku selalu berpikir manusia bisa melakukan hal paling tak masuk akal, bukan karena setan, tapi karena keyakinan yang salah. Dan ketika 1 orang percaya lalu menular ke 11 orang lainnya, itulah yang terjadi di Burari.